Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video pembelajaran kali ini, Pak Syam akan membahas materi matematika kelas 8 SMP, yaitu bab fungsi. Nah, kira-kira sobat belajar ada yang tahu apa itu fungsi? Dan apakah ada hubungannya relasi dengan fungsi? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Di sini saya mempunyai dua himpunan. Yang pertama, himpunan A, yaitu himpunan siswi kelas 8B dengan anggota-anggotanya adalah Aina, Aisyah, Akna, Farah, dan Zahra. Yang kedua, saya mempunyai himpunan B, yaitu himpunan ibunda dari siswi kelas 8B dengan anggotanya Bu Ainun, Bu April, Bu Ivo, Bu Nuril, dan Bu Umi. Nah, di sini dapat kita relasikan himpunan A dengan himpunan B, yaitu anak dari. Dari data yang didapat, Aina merupakan anak dari Bu Nuril, Aisyah merupakan anak dari Bu Ainun. Nah, ternyata di sini Akna merupakan anak dari Bu Ainun juga, karena Aisyah sama Akna kembar. Selanjutnya, Farah merupakan anak dari Bu Ivo, sedangkan Zahra anak dari Bu Umi. Ketika kita amati, ternyata satu anak itu mempunyai satu ibu kandung. Gak mungkin dong satu anak mempunyai dua ibu kandung. Yang bisa jadi itu satu ibu kandung bisa mempunyai dua anak. Contohnya seperti Aisyah dan Akna. Dari relasi tersebut dapat kita amati bahwa semua anggota himpunan A itu mempunyai pasangan, dan setiap himpunan anggota A hanya dipasangkan satu kali. Sedangkan ketika kita amati di himpunan B, ternyata ada satu anggota himpunan yang dipasangkan oleh dua anggota himpunan dari A, dan ada satu anggota himpunan B yang tidak mempunyai pasangan. Nah, kondisi seperti ini itu dapat disimpulkan sebagai suatu fungsi. Dari pengamatan kita tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Jadi artinya setiap anggota A itu semua harus dipasangkan ya. Jadi semua harus dipasangkan, nggak boleh nggak berpasangan. Dan setiap anggota dari himpunan A ini hanya dipasangkan satu kali, nggak boleh lebih. Atau untuk lebih memudahkan, bahwa himpunan A ini merupakan himpunan anti jomblo dan himpunan yang sangat setia, karena di himpunan A ini nggak boleh ada yang sendirian dan nggak boleh berpasangan lebih dari satu. Nah, sedangkan untuk anggota himpunan B, di sini boleh berpasangan lebih dari satu dan boleh nggak berpasangan, nggak masalah ya. Oke, kita lihat contoh berikut. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah relasi himpunan A dengan himpunan B. Nah, ketika kita amati, ternyata anggota himpunan A yang B ini dia dipasangkan dua kali, yaitu dengan V dan dengan W. Maka relasi tersebut bukan fungsi. Contoh kedua, antara relasi himpunan A dan B. Nah, ketika kita perhatikan, di sini setiap anggota himpunan A dipasangkan semua dan hanya dipasangkan satu kali, maka relasi tersebut merupakan suatu fungsi. Dan yang terakhir, relasi himpunan A ke himpunan B. Di sini anggota himpunan A ada yang tidak dipasangkan, maka dapat disimpulkan bahwa relasi tersebut bukan merupakan fungsi. Nah, contoh selanjutnya, setiap himpunan berikut menunjukkan relasi antar anggota dua himpunan. Relasi manakah yang merupakan fungsi? Yang A,
A,1, B,2, C,1, D,2, yang B, P,1, Hi,2, R,3, R,4, C 5,8, 6,8, 7,9, 8,9, dan D 1,2, 3,2, 5,2, 7,2. Nah, jika relasinya disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, cara mudah untuk mencari fungsinya adalah cari yang di sebelah kiri koma tidak boleh ada yang sama. Nah, contoh yang A. Nah, kita lihat di kiri koma. Di situ ada A, B, C, dan D. Nah, karena tidak ada yang sama, maka relasi tersebut merupakan fungsi. Contoh yang B. Di sebelah kiri koma ada P, Hi, R, R. Nah, di sini R-nya sama ya. Jadi ini tidak boleh. Jadi relasi tersebut bukan merupakan fungsi. Selanjutnya yang C, di kiri koma kita lihat ada 5, 6, 7, dan 8. Tidak ada yang sama, maka relasi tersebut merupakan fungsi. Dan yang D, di kiri koma ada 1, 3, 5, dan 7. Karena tidak ada yang sama, maka relasi tersebut merupakan suatu fungsi. Selanjutnya istilah pada fungsi. Nah, perhatikan fungsi berikut. Nah, dari fungsi tersebut ada beberapa istilah ya. Yang pertama adalah daerah asal atau domain. Nah, daerah asal ini merupakan himpunan yang berada di sebelah kiri. Kalau di sini A. Jadi domainnya adalah semua anggota himpunan A, yaitu A, B, C, D. Selanjutnya ada daerah kawan atau kodomain. Nah, daerah kawan atau kodomain ini adalah himpunan yang berada di kanan panah ya. Kalau di sini adalah himpunan B. Jadi kodomainnya adalah semua anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada daerah hasil atau range. Nah, jadi range di sini adalah anggota himpunan yang di sebelah kanan yang dipasangkan dengan anggota di sebelah kiri. Jadi kalau di contoh ini range-nya adalah 1, 2, dan 4. Nah, di sini contohnya A dipasangkan dengan 1. Dapat ditulis A tanda panah ke kanan 1, dibaca A dipetakan ke 1. Pada bentuk A dipetakan ke 1, 1 disebut bayangan atau peta dari A. Nah, kalau untuk penamaannya disimbolkan dengan huruf abjad kecil ya. Jadi di sini F titik 2 A dipetakan ke 1, dibaca fungsi atau pemetaan F memetakan A ke 1. Selanjutnya untuk menyatakan fungsi atau pemetaan dapat dilakukan dengan 3 cara seperti relasi kemarin. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua diagram Kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi di video kali ini tidak saya bahas karena sudah dibahas di bab relasi. Kita ke contoh soal. Diagram di atas menunjukkan pemetaan atau fungsi F dari himpunan P ke himpunan Hi. Tentukan yang pertama daerah asal atau domain, yang kedua daerah kawan atau kodomain, yang ketiga daerah hasil atau range. Nah, untuk domain merupakan anggota himpunan yang berada di sebelah kiri panah. Nah, kalau di sini yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya daerah kawan atau kodomain. Daerah kawan merupakan semua anggota himpunan yang berada di kanan panah. Jadi di sini kodomainnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir adalah daerah hasil atau range. Daerah hasil merupakan anggota himpunan yang berada di kanan panah yang sudah
terhubung dengan anggota himpunan yang berada di kiri panah. Kalau di sini range-nya merupakan 0, 1, dan 4. Selanjutnya banyak fungsi dari dua himpunan. Nah, jadi untuk membentuk suatu fungsi dari dua himpunan itu bisa digunakan dengan beberapa cara. Yang pertama, fungsi dari himpunan A dengan anggota A, B ke himpunan B dengan anggota P. Nah, di situ himpunan A mempunyai 2 anggota dan himpunan B mempunyai 1 anggota. Dapat dibentuk suatu fungsi sebagai berikut. Nah, jadi ketika dibentuk hanya dapat membentuk satu fungsi. Selanjutnya, fungsi dari himpunan A dengan anggota A ke himpunan B dengan anggota PI. Di situ anggota himpunan A ada 1 dan anggota himpunan B ada 2. Ternyata dapat disajikan menjadi 2 fungsi. Selanjutnya, fungsi dari himpunan A dengan anggota A, B, C ke himpunan B dengan anggota PI. Di situ anggota himpunan A-nya ada 3 dan anggota himpunan B-nya ada 2. Nah, ternyata ketika kita bentuk suatu fungsi dapat dibentuk menjadi 8 fungsi. Dan selanjutnya, fungsi dari himpunan A dengan anggota AB ke himpunan B dengan anggota PIR dengan jumlah anggota himpunan A-nya 2 dan anggota himpunan B-nya ada 3. Ternyata dapat dibentuk 9 fungsi. Nah, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencari banyak fungsi dari dua himpunan dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk himpunan A ke himpunan B, jumlah fungsinya dapat dicari dengan rumus NB pangkat NA. Dan untuk mencari banyak fungsi dari himpunan B ke himpunan A dapat dicari dengan rumus NA pangkat NB. Contoh soal, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B sama dengan X, di mana X lebih dari 5 dan X kurang dari sama dengan 10. X bilangan ganjil. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. Yang A, fungsi dari A ke B. Yang B, fungsi dari B ke A. Kita cari dulu jumlah anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Untuk anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA-nya sama dengan 5. Selanjutnya untuk himpunan B, di situ X-nya lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 10 dan X merupakan bilangan ganjil. Maka anggota himpunan B adalah 7 dan 9. Jadi NB-nya ada 2. Selanjutnya kita mencari banyak fungsi dari A ke B. Nah, rumusnya tadi NB pangkat NA. NB-nya 2 pangkat NA 5. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Yang B, banyak fungsi yang terjadi dari B ke A. Jadi dapat kita cari dengan rumus NA pangkat NB. NA-nya tadi 5 dan NB-nya 2. Jadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Baik, demikian video pembelajaran dari saya tentang bab fungsi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar bagi sobat belajar. Dan sedikit ada quotes dari profesor legenda dunia, yaitu Albert Einstein. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus tetap bergerak maju. Jadi buat sobat belajar, di masa pandemi ini, walaupun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, itu semua bukan menjadi alasan kita untuk berhenti belajar. Tapi dari sini kita harus bisa
menjaga semangat belajar kita. Dimanapun kalian belajar, dengan siapapun kalian belajar, kita harus tetap bergerak maju. Kita harus selalu belajar. Janganlah jadi pemuda rebahan. Jadilah pemuda yang membawa perubahan besar bagi hidupmu, membawa perubahan besar bagi keluargamu, atau bahkan membawa perubahan besar bagi negaramu. Tetap semangat belajar dan jadilah generasi yang membanggakan bagi keluarga, negara maupun agamamu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.